Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ros dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Dan pada kesempatan hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin. Jika kemarin kita membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai cara menyimpulkan dan menyusun teks laporan percobaan. Nah, karena di sini ada dua materi yang akan kita bahas, jadi silahkan kalian amati, kalian cermati, dan apabila nanti ada yang kurang jelas maka kalian bisa bertanya melalui aplikasi Edmodo yang sudah biasa kita gunakan. Kita akan memulai, yang pertama kita akan membahas dari simpulan. Nah, simpulan itu sebenarnya apa sih? Simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembahasan masalah di dalam paragraf. Jadi simpulan itu berisi inti dari suatu paragraf, inti yang dibahas dari suatu paragraf. Nah, biasanya simpulan berada di kalimat terakhir di dalam suatu paragraf. Dan ada kata kuncinya untuk mengetahui apakah itu simpulan atau tidak. Simpulan biasanya kita tandai dengan kata jadi. Oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang cara menentukan simpulan. Di sini Bu Guru akan menyebutkan ada 4 cara. Nah, sebenarnya 4 cara ini tidak hanya digunakan untuk mencari simpulan di dalam teks laporan percobaan saja, tetapi cara ini bisa kalian gunakan untuk mencari simpulan di dalam semua teks. Tapi karena saat ini kita membahas mengenai teks laporan percobaan, jadi kita fokus pada teks ini. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah langsung mengambil kalimat simpulan di dalam paragraf. Nah, cara mengambilnya bagaimana? Langsung kalian cari di akhir paragraf, karena kalimat simpulan biasanya berada di kalimat paling akhir di dalam suatu paragraf, dan ada kata kuncinya tadi. Jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Ingat ya, simpulan biasanya berada di akhir paragraf. Nah, kalau kalimat utama bagaimana Bu? Kalimat utama sudah kalian dapatkan di kelas 8. Jadi silahkan diingat-ingat. Untuk selanjutnya, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Biasanya di kalimat sebab akibat atau akibat sebab ini akan ada konjungsi atau kata hubung yang menandai kalimat itu. Biasanya ada kata disebabkan, diakibatkan, karena, sebab, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yang bisa kalian lakukan adalah mencari jawaban dari ide pokok. Ide pokok itu hampir sama dengan kalimat utama. Oke, kita langsung menuju pada contoh paragraf yang bisa kita cari dari masing-masing cara atau langkah yang sudah tadi Bu Guru sebutkan. Yang pertama, kita akan melihat contoh dari langsung mengambil kalimat simpulan. Di situ ada satu paragraf tentang jenis coklat, dan di situ sedang membahas mengenai coklat compound. Jadi di paragraf tersebut, di akhir paragraf ada satu kata yang sudah Bu Guru cetak tebal. Ada kata jadi. Nah, kata jadi ini berada di akhir paragraf, dan karena jadi termasuk kata simpulan, berarti simpulan pada paragraf ini ada di kalimat terakhir. Jadi, tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Itu simpulan dari paragraf ini. Kita akan lanjut di cara yang selanjutnya, menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat simpulan. Nah, di sini kita lihat ada dua kata yang Bu Guru cetak tebal. Yang pertama ada kata tersebut di kalimat kedua. Nah, salah satu cara untuk mencari kalimat utama adalah dengan melihat
di kalimat kedua apabila ada kata tunjuk itu ada ini, itu, tersebut. Apabila di kalimat kedua ada kata tunjuk, maka kalimat utama berada di kalimat pertama. Kenapa? Karena kata ini, itu, tersebut adalah kata rujukan. Kata yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Jadi intinya berada di kalimat sebelumnya. Seperti itu untuk kalimat utama. Dan yang kedua ada kata akibatnya. Di situ kata akibatnya Bu Guru cetak tebal juga. Dan kata akibatnya berada di akhir paragraf. Nah, ada kata akibatnya dan di situ ada di akhir paragraf. Kalau tadi kalian ingat, kita bisa mencari kalimat sebab akibat. Nah, di sini ada kalimat akibat. Nah, berarti kalimat terakhir di situ yang diawali dengan kata akibatnya merupakan kalimat simpulan. Berarti bisa kita simpulkan, simpulan dari paragraf tersebut adalah acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tersebut. Oke, kita ke cara selanjutnya yaitu mencari sebab akibat atau akibat sebab. Nah, jika tadi sebelumnya Bu Guru sudah menyampaikan ada kata akibat di contoh paragraf sebelumnya, maka di sini bisa kita cari dengan mencari kata atau kalimat sebab akibat atau akibat sebab. Nah, kalimat sebab akibat atau akibat sebab ini bisa ditandai dengan konjungsi atau kata hubung penyebab. Nah, ada apa saja? Ada karena, sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu merupakan konjungsi sebab akibat. Nah, di situ ada satu kata yang Bu Guru cetak miring, ada di paragraf ketiga, ada di kalimat ketiga, mohon maaf. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Nah, di situ ada kata disebabkan, berarti itu merupakan kalimat sebab. Berarti kalimat sebelumnya ada kalimat akibatnya. Akibatnya ada berada di kalimat keberapa? Oh, di situ bisa kita lihat. Ada di kalimat pertama, akibat penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai. Jadi simpulannya bisa menjadi seperti itu apabila kita mencari kalimat sebab akibat atau kalimat akibat sebab. Selanjutnya kita bisa menjawab dari ide pokok. Nah, ide pokok itu hampir sama dengan kalimat utama. Jika bedanya adalah kalimat utama hanya satu kalimat, benar-benar satu kalimat intinya. Tapi kalau ide pokok itu ide keseluruhan dari suatu paragraf. Jadi apakah hampir sama dengan simpulan? Hampir sama. Jadi penggabungan antara kalimat utama dengan simpulan itu kemudian menjadi ide pokok. Nah, di ide pokok ini biasanya untuk mencari paragraf-paragraf yang merupakan paragraf campuran. Jadi kalimat utamanya tidak bisa kita temukan di kalimat pertama ataupun kalimat terakhir. Seperti pada contoh paragraf ini. Di sana kita bisa melihat ada di kalimat pertama ada pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus bla 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 sampai kemudian akhirnya bisa mengalami gangguan pada beberapa bagian tubuh. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa inti ataupun ide pokok dari paragraf tersebut adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk simpulannya bagaimana Bu? Ketika kita sudah bisa mencari ide pokoknya, maka bisa kita tambah dengan beberapa kalimat ataupun kata-kata inti dari masing-masing kalimatnya. Di situ kalau Bu Guru bisa melihat di kalimat terakhir ada akan mengalami gangguan. Nah, berarti bisa kita gabungkan di situ dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh bisa mengakibatkan gangguan. Bisa seperti itu. Itu untuk simpulan. Selanjutnya kita akan ke langkah-langkah untuk menyusun teks laporan percobaan. Ada 4 langkah yang akan Bu Guru sampaikan, dan di masing-masing langkah-langkah ini sebenarnya adalah
kita diminta untuk mengikuti struktur yang sudah ada di dalam teks laporan percobaan. Jadi langkah-langkahnya kita tinggal menyusun struktur teks laporan percobaan dimulai dari struktur yang paling atas sesuai dengan langkah-langkah yang pertama ini. Langkah yang pertama adalah membuat judul laporan sesuai dengan struktur teks laporan percobaan yang pertama, yaitu judul. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Jika di dalam struktur teks laporan percobaan, kalimat pembukaannya berada pada struktur tujuan. Nah, berarti menyusun kalimat pembukaan di sini berada pada bagian tujuan. Kemudian yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan pengamatan itu. Nah, gagasan-gagasan pokok ini berada pada bagian langkah-langkah. Sebelum ke bagian langkah-langkah, maka kalian harus menjelaskan dulu yang pertama alat dan bahannya apa saja. Kemudian baru ke langkah-langkah. Terus kemudian setelah langkah-langkah selesai, baru kemudian ke hasilnya. Nah, untuk yang terakhir di situ adalah kalian harus menulis kalimat penutup. Kalimat penutup di dalam struktur teks laporan percobaan berada pada bagian simpulan yang berisi pendapat kalian tentang percobaan tersebut. Bedanya hasil dan simpulan adalah kalau hasil berisi tentang fakta ataupun tentang kejadian-kejadian yang kalian alami selama percobaan. Kalau untuk simpulan berisi pendapat kalian tentang percobaan tersebut. Oke, begitu dari Bu Guru. Semoga kalian paham. Apabila kalian belum paham, kalian bisa bertanya melalui aplikasi Edmodo. Karena setelah ini kalian pun harus ke aplikasi Edmodo untuk mengerjakan soal-soal yang sudah Bu Guru siapkan untuk kalian. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Semoga kalian tetap bahagia di rumah. Kalian semangat belajar di rumah. Bu Guru akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.